mengintegrasikan itu dengan BP POM, di mana anggaran kita integrasikan dengan Kementerian Kependudukan. Kita juga sudah bersama-sama melakukan dengan Kementerian Kesehatan. Saya kira kita akan lebih intens melakukan terkait dengan aspek sanitasi dan higiene. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan anggota Dewan yang kami hormati, Pak Kepala BGN, Pak Menteri Induk Bangga, Pak Kepala BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa langsung ke halaman 4 saja. Next slide, satu lagi, ini tadi udah sama Bapak berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kami hari Minggu ya Pak, dan kita meeting koordinasi dengan Pak Menko Pangan untuk membahas kasus yang terjadi di Bandung. Dan ini materi yang kami presentasikan pada saat itu, bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada 1.315 kasus yang dilaporkan ke Puskesmas, kemudian 1.310 sudah sembuh dan 5 dirawat. Ya. Dalam selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di Kementerian Kesehatan jalan normal. Jadi semua dinas kesehatan dari kabupaten kota melakukan penelitian epidemiologis, kemudian memeriksakan juga hasil ke laboratorium kesehatan masyarakat, dan kita melacak penyebabnya kira-kira apa. Jadi dan kita memecahnya berdasarkan SPPG-nya, karena ini yang produsennya. Ya. Ini ada satu SPPG Makmur Jaya, dia membuat 3.463 porsi, 380 anak keracunan, jadi sekitar 11%. Tapi semuanya selamat, makanannya ada, dan kita lihat masa inkubasinya. Karena masa inkubasi ini menentukan jenis mikrobiologinya, jenis kumannya atau jenis kimianya itu seperti apa. Ini juga nanti akan menentukan treatmentnya seperti apa. Ya, dan kita Puskesmas juga mencatat karakteristik dari sakitnya seperti apa. Ya. Di halaman selanjutnya, standar penelitian epidemiologis kita lihat disalurkannya kemana. Ya, karena sama seperti haji juga, Kemenkes kan lakukan Bapak Ibu, haji itu kan setiap hari ada makan 5 kali, 260.000 orang, sumbernya 200 catering di Arab yang berbeda-beda, distribusinya juga berbeda-beda, dan itu harus dicek juga setiap hari. Jadi kita menggunakan prinsip yang sama untuk bisa mengetahui kira-kira kejadian di mana, sumbernya dari mana gitu kan. Dan ini terjadian di 13 dari 20 sekolah. Ini untuk yang MBBG yang pertama ya. Di halaman berikutnya ini pengulangan kita lakukan ke SPPG berikutnya. Ini lebih banyak, sekitar 20% yang terkena ya. Yang lainnya sama, kita lihat semuanya sudah tidak ada yang meninggal, tapi masih ada 4 yang dirawat, penyakitnya apa, kemudian berapa lama inkubasinya. Ini sama dengan yang tadi. Coba kita loncat saja ke halaman berikutnya. Ini MBBG yang lebih besar, jadi sekolahnya juga yang dia layani lebih banyak ya. Yang terakhir mungkin ini MBBG yang di Ciamplas. Ini yang paling baru, karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an, kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Dua, kita juga bisa melacak kira-kira sumbernya atau kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri, virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu. Dan yang ketiga, ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi perbaiki reagen-reagennya. Karena yang untuk, ini kan penelitiannya ada dua. Ada penelitian mikrobiologis, bakteri dan virus. Ada penelitian toksikologi, itu yang penelitian kimia. Jadi
mikrobiologis yang paling bagus pakai PCR karena langsung ketahuan kan jenis bakteri dan kumannya apa. Ini reagennya kita persiapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini. Karena ini yang paling banyak terjadi. Ya. Mungkin di halaman selanjutnya, ini 4 halaman selanjutnya saya cepat aja, ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat, oh masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya masih berapa cepat. Ya. Kemudian kita tahu juga sumbernya tuh dari mana, gejalanya seperti apa. Jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat, oh gejalanya seperti ini kira-kira penyebabnya ini. Dan ada treatmentnya seperti apa. Jadi ini dari pengalaman kita di Bandung kemarin, kita sudah mendapatkan pola lah, kira-kira seperti apa yang nanti akan kita sebarluaskan, standarisasikan ke seluruh puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat agar bisa merespon cepat kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Mungkin langsung aja ke halaman 4, karena ini bakteri ya, bakteri sama virus yang 4 itu, coba mundur 1 halaman 17, mundur 1. Nah ini yang kimia ya, yang ada kimianya. Nah, kemudian bab selanjutnya kita akan ngomong mengenai sertifikat like hygiene dan sanitasi. Ini memang diterbitkan oleh seluruh pemerintah daerah, kepala dinas kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Ya, kalau yang ini kan paket itu di BPOM, tapi yang siap saji itu ada di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh dinas kesehatan daerah. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, ini nanti akan diterbitkan oleh seluruh dinas kesehatan dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Ya. Di halaman selanjutnya ini ada contohnya saja yang dulu kalau yang institusi besar itu harus lewat OSS jadi tidak di Kemenkes di BKPM, tapi kalau yang institusi kecil, kalau yayasan segala macam itu bisa lewat dinas kesehatan. Kita udah sosialisasikan agar bisa lebih cepat pengurusan izinnya. Ya. Nah, halaman berikutnya menurut saya ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini adalah pengawasannya. Nah, memang pengawasan SPPG ini kita juga ngelihat tugasnya Kemenkes adalah mendukung BGN untuk memastikan agar ini ya bagus karena program gizi ini sangat penting buat Kementerian Kesehatan. Kalau gizi yang bagus anak-anak kita masalah kesehatan kita mungkin berkurang 50% ya. Jadi kita kemarin juga sudah mensosialisasikan ke seluruh dinas kesehatan, tolong bantu teman-teman di BGN agar bisa ngecek bahan makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa, dan juga seperti yang tadi Pak Dadan bilang ada tes cepatnya. Karena ini kan sudah dilakukan secara rutin oleh 10.000 puskesmas, mereka sudah lakukan, orangnya ada. Nah itu sekarang kita kerahkan untuk bisa mensupport BGN. Ya. Kita tambah juga kemarin ada Mendikdasmen, kita juga minta bantuan upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS ini bisa membantu. Biasanya UKS dulu hanya untuk pendidikan dan pembinaan, sekarang kita bantu sedikit tambah pelayanan kesehatan sedikit. Misalnya, nanti kita ajarin upaya kesehatan sekolah, kalau terima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh enggak? Ada bau yang aneh enggak? Ada lendirnya enggak? Yang gampang-gampang itu nanti kita mau ajarin. Sehingga kalau nanti masuk bisa mencegah enggak usah dimakan duluan. Ya. Halaman selanjutnya ini yang kita rasa penting dan halaman selanjutnya kita menunjukkan kenapa kita bisa bantu. Yang pertama karena ini penting sekali buat kesehatan. Yang kedua kita infrastrukturnya udah ada orang-orangnya. Jadi tenaga gizi itu kan sekitar 9.000 udah ada tersebar ke puskesmas. Ini kan sebenarnya bisa membantu BGN karena saya tahu ini kan ramping up ya. Nggak mungkin semuanya bisa tersedia. Tenaga sanitarian lingkungan juga kita udah sekitar hampir 9.000-an juga udah ada di seluruh kabupaten kota. Ini sebenarnya bisa kita kerjasamakan untuk membantu teman-teman di BGN bisa membantulah melihat suasana dapurnya, apa ya beli bahan makanannya, ini apa enggak. Nah kemarin waktu rapat koordinasi dengan Mendagri kita juga udah sampaikan hal ini. Ya. Di halaman selanjutnya ini adalah tes-tes cepat yang biasa kita pakai mulai dari haji atau sampai ke presiden kalau makan gitu ya. Ini juga sudah kita sampaikan, nanti kita akan diskusi dengan BGN, memang sebaiknya lakukan BGN.
ya yang lakukan BGN. Tapi apakah harus selalu, apa seminggu sekali atau random, itu nanti akan kita bicarakan. Karena ini adalah standar-standar tes cepat yang sudah biasa kita gunakan di puskesmas untuk pengecekan makanan siap saji ya di masa selanjutnya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah pengawasan, kita juga mempersiapkan kalau ada insiden. Ya kita inginnya kalau bisa nggak ada gitu. Cuma kalau ada ya udah gitu. Itu kan tugasnya Kementerian Kesehatan. Kita sudah bentuk gugus cepat dan mengingatkan lagi lah. Karena aturan ini udah ada lama. Ya teman-teman di puskesmas pun sudah tahu. Ya sekarang kita ingatkan lagi, kita refresh lagi. Dan kita pastikan infrastrukturnya lengkap ya seperti apa. Dan pelaporannya juga ada. Jadi detail pelaporannya ada. Dan kemarin udah ngomong dengan Pak Dadan. Kita mau mensinkronisasikan data. Karena data di puskesmas itu kita udah masuk puluhan tahun, saya udah lihat trennya seperti apa, keracunan makanan, mana yang dari sumbernya MBG, mana yang bukan dari MBG, karena selalu ada tuh keracunan makanan di daerah-daerah. Nah ini kita sudah setuju bahwa nanti kita akan rekonsiliasikan data yang laporannya masuk ke Pak ini dengan data yang masuk ke puskesmas. Karena di puskesmas kan kalau sakit pasti masuk ke sana, artinya pasti masuk ke sana. Nah ini di halaman selanjutnya ini adalah contoh-contoh alat-alat apa, kalau tier 2 itu di kabupaten kota Bapak Ibu. Kita ingin memastikan untuk semua bakteri, virus, sama kimia yang tadi kita sering temukan di makanan yang penyebab keracunan, itu semua laboratorium di kabupaten kota siap. Jadi kalau masuk ke sana bisa langsung dites sehingga feedbacknya kita bisa tahu, teman-teman di BGN bisa tahu oh sumbernya kira-kira dari mana. Dan keracunannya keracunan apa ya. Ini contohnya Bapak Ibu yang kemarin di Bandung, ini contoh hasil pemeriksaan labnya. Ya, jadi misalnya kimianya ini penyebabnya ini ya bakteri ini, jadi semua datanya ada dan buktinya juga ada, sehingga dengan demikian lebih memudahkan lah pemerintah nanti kalau mau kita bersama-sama melacak ininya seperti apa. Nah mungkin yang terakhir saya sampaikan kepada Dadan, masalah kesehatan itu kalau gizinya beres mungkin 30-40% masalah kesehatan itu beres ya, mulai dari stunting, mulai dari kelainan kongenital, kematian ibu anak, itu semuanya bisa nurun drastis kalau urusan gizi drastis. Jadi saya berkepentingan sekali bahwa MBG ini sukses. Karena kalau MBG ini sukses, masalah saya di hilir tuh jauh berkurang. Masalah-masalah kesehatan karena gizinya kita tidak bagus. Itu sebabnya sejak tahun lalu kita udah kerjasama karena standar gizi itu ada di kita berikan. Ini standar gizinya kira-kira dibutuhkan untuk masing-masing kelompok umurnya. Dan kita juga mengukur halaman berikutnya dampaknya Bapak Ibu. Karena ini yang penting buat Kementerian Kesehatan. Jadi kita bekerja sama dengan upaya kesehatan sekolah, kita minta juga bantuan. Tolong ditimbang dong anaknya diukur tinggi. Kita udah banyak antropometri. Jadi sekaligus ini bisa menjadi feedback buat kebijakan kita secara evidence based. Ininya seperti apa? Ya, ininya seperti apa? Jadi kan sekarang udah ada cek kesehatan gratis tahun sekali. Nah sekarang kita tebengin nimbangnya. Jadi nimbangnya kalau aturannya UNICEF itu WHO 6 bulan sekali bisa. Jadi kita bisa masukkan kalau CKG di sekolah itu 6 bulan sekali kita timbang. Karena datanya kan sudah satu. Sehingga bisa membantu juga by name, by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN mana yang kira-kira masaknya bener nih gizinya cukup, karena orangnya naik semua, mana yang nggak naik gitu. Karena kan yang penting kan pelaksanaan di lapangan itu ada tools buat kontrolnya. Jadi kita bantu siapin tool controlnya. Dan di halaman berikutnya, ini kalau ingat SSGI, survei gizi, kita dulu waktu stunting kan setahun sekali ini Pak Bangga. Sekarang 2 tahun sekali karena udah agak turun. Nah ini tahun depan akan dilaksanakan. Dan di survei tahun depan kita sudah masukkan khusus untuk MBG. Jadi secara nasional kita bisa lihat daerah yang sudah dikasih, daerah yang belum dikasih. Nanti perbandingnya kita harapkan ada basis-basis data research yang bisa menunjukkan dampaknya MBG seperti apa. Sehingga ini bisa dipakai untuk perbaikan kebijakan pemerintah ke depannya. Di halaman selanjutnya, ini yang kita kerjasamakan dengan upaya kesehatan sekolah dengan Menteri Dikdasmen. Kita minta tolong, dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan. Nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang kan dia bisa lihat juga ininya makanannya benar nggak, berlendir atau bau gitu kan dia bisa lihat. Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini. Di halaman selanjutnya,
Kita sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin kurikulum merdekanya dengan Pak Nadiem tuh. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin sama-sama dengan Mendikdasmen dulu yang kita masukkan ke kurikulum Indonesia Merdeka Belajar. Sehingga mendidik anak-anak kita untuk paham mengenai gizi dan keamanan makanan. Nah saya udah ngomong sama Menteri Dikdasmen, kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan boleh pilih. Ini masukinnya sebagai wajib. Supaya nanti anak-anak juga tahu, nggak usah diajarin gurunya, Pak kalau ini udah nggak sehat nih, mendingan saya nggak makan dan melaporkannya. Sehingga fungsi kontrolnya lebih baik lagi. Contohnya, dan materi ini kan udah ada di halaman berikutnya. Materi-materinya kan udah ada juga, udah dibikin dengan teman-teman dari Kemendikdasmen. Ya sehingga ini nanti akan kita luncurkan. Jadi mungkin yang terakhir Bapak Ibu kesimpulannya, SLHS, teman-teman Pak Dadan di BGN sudah mewajibkan diberikan waktu 1 bulan harus selesai. Kementerian Kesehatan mendukung sekali dan ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena menerbitkan dari Dinas Kesehatan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Kemudian kita minta bantu pengecekan. Karena pengecekan setiap hari memang sebaiknya ada di BGN. Tapi kan selama BGN ini masih grow kan pasti dia organisasi baru nih. Ini harus dibantu oleh teman-teman Dinkes. Ya seenggaknya random lah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali datengin. Untuk ngelihat bener nggak. Ini kan kalau makanan tuh nggak boleh disimpan lama-lama tuh, yang kita kunyah ini Bapak Ibu katanya nggak boleh lebih dari 4 jam gitu kan. Distribusinya kan ada yang pagi buat SD, ada yang siang buat SMA, SMP. Janganlah dibikinnya semuanya mulai dari jam 12. Nah hal-hal seperti itu kita minta bantu, karena kebetulan kan di Dinas Kesehatan 10.000 puskesmas udah punya tuh, tenaga gizi 9.000, tenaga sanitarian tuh 8.800-an. Nah itu bisa dipakai untuk membantu dulu melapis BGN dalam mengontrol pengawasannya. Karena yang penting di sini pengawasannya. Kemudian kita juga protokol di sekolahnya kita perbaiki kerjasama dengan Kemendikdasmen, terutama upaya kesehatan sekolah bekerjasama dengan wali murid, guru dan murid-muridnya. Ya, kemudian Kemenkes juga melatih kembali, mereverse kembali protokol kalau ada insiden luar biasa. Seperti tadi ya, protokolnya seperti apa, anak-anaknya mesti dirawatnya seperti apa, laboratoriumnya harus cepat seperti apa supaya kita bisa lakukan. Dan kemudian yang terakhir yang kita akan lakukan mulai tahun ini dan tahun depan, cek kesehatan gratis akan kita lengkapi dengan pengukuran gizi dari anak-anak ini. Sehingga dengan demikian ada evidence based penelitian dari kebijakan ini dampaknya seperti apa. Mungkin saya tutup sekali lagi Pak, Bapak Ibu, kita di Kementerian Kesehatan sangat berkepentingan agar MBG ini jalan dan sukses. Kenapa? Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya gizinya tuh beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres. Nah itu kan di luar topoksinya kami, Dan saya di sini memang mendoakan agar Pak Dadan dan Badan Gizi Nasional sukses sehingga kematian ibu anak turun, kematian bayi turun, stuntingnya saya turun, dibantuin sama Bapak. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, khususnya pimpinan dan Wakil Ketua Komisi 9, serta anggota. Tentu Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN RI, serta Kepala Badan Gizi Nasional beserta seluruh jajaran. Tentu kalau kita melihat tugasnya Badan POM, lanjut aja kepada slide berikutnya, bahwa next slide, pada pendahuluan kami jelaskan bahwa berdasarkan data WHO, bahwa 1 dari 10 orang yang sakit karena keracunan makanan atau karena poisoning itu meninggal, berarti 10%, dan itu setiap tahun datanya itu 420.000 meninggal per tahun karena keracunan makan. Nah, tentu apa hubungannya ini, khususnya yang berhubungan, dan 40% dari balita yang menanggung beban foodborne disease tadi itu 125.000 kematian setiap tahun. Nah, ini kenapa kami tampilkan data ini? Karena kami punya prinsip sebagai pengawas obat dan pengawas makanan,
bukan pangan jika tidak aman. Jadi kalau tidak aman, satu orang pun itu tidak boleh kita biarkan. Nah, menjaga keamanan pangan merupakan proses kompleks mulai dari tentu pertanian sampai dikonsumsi dan seterusnya. Nah, pada slide berikutnya, kami ingin masuk pada konteks kejadian luar biasa. Ini tentu berdasarkan Undang-Undang Pangan, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 2019 tentang keamanan pangan. Kejadian luar biasa, keracunan, itu adalah suatu kejadian terdapat 2 orang atau lebih. Jadi tentu ini kami ingin putuskan, bukan kami yang putuskan, tapi ini perintah undang-undang dan perintah peraturan pemerintah. Kita tahu bahwa jadi nomenklatur tentang kejadian luar biasa itu di sini, Bu, Bapak Ibu anggota Dewan. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, penanganan Badan POM dalam mengawal keamanan pangan tentu di pasal-pasalnya, baik di pasal 47, pasal 53, intinya Badan POM diberikan otoritas atau tanggung jawab untuk pengawalan keamanan pangan. Dan saya kira itu bisa termaksud mulai dari kewaspadaan, penanggulangan hingga pencegahannya. Slide berikutnya, peran Badan POM tentunya ini kami ingin sampaikan ini untuk slide yang ini, bahwa nanti kita berharap peraturan Presiden tentang MBG, setidaknya kami usulkan berdasarkan payung hukum tadi, pengembangan kapasitas pelaksanaan MBG dan seterusnya, edukasi keamanan, penilaian dan seterusnya, serta pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan terpadu, tentu dan seterusnya. Seperti poin-poin yang disampaikan ini, Badan POM wajib dilibatkan karena perintah undang-undang. Slide berikutnya, Bapak Ibu, tentang pengawalan keamanan pangan dalam pengendalian risiko. Next slide. Titik kritis MBG dari hulu sampai hilir, kita ini juga sudah tercantum dalam MOU kami, yang kami tanda tangani tanggal 23 Januari tahun 2024 bersama dengan Pak Dadang. Intinya bahwa mulai dari penerimaan, penyimpanan, proses Portugis dan sebagainya hingga sampai kepada itu kita bekerja sama. Karena kita ingin mensupport secara maksimal program prioritas Bapak Presiden ini. Nah, slide berikutnya tentang siklus pengawalan keamanan pangan berdasarkan program MBG ini, tentu kita juga setelah mencantumkan dalam MOU kami, mulai dari penerapan lokus SPPGE sampai dengan poin yang terakhir mulai berkala. Slide berikutnya, tentu penerapan keamanan pangan pada sarana produksi pangan olahan siap saji. Nah, tentu seperti yang disampaikan tadi Menteri Kesehatan, kalau yang berhubungan siap saji tentu kan selama ini sertifikasinya itu ditentukan oleh Dinas Kesehatan dalam konteks apa yang kita sebut itu sertifikat like hygiene sanitation, itu sertifikatnya. Nah, seharusnya sebetulnya seluruh SPPG memiliki ini, karena berdasarkan data kami sebagai pengawas, kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem, dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya, saya kira supaya dicepatkan, yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan. Ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini, sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini, itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. Nah, selanjutnya sebagai tingkat koreksi, karena kita kan niatnya bukan mencari kesalahan, kita ingin mengkoreksi supaya perjalanan makan bergizi gratis ini sukses. Nah, tingkat koreksi yang kita rekomendasikan yaitu tentu perbaikan sistem keamanan pangan. Kemudian yang kedua, dengan berbagai penugasan, penerapan sistem, konsep pemantauan, standarisasi, penyediaan retain, sehingga penanganan kejadian luar biasa. Saya sangat gembira tadi Pak Menteri Kesehatan sudah turun sampai pada tingkat puskesmas, karena saya kira
untuk penyajian luar biasa kita banyak daerah-daerah kita yang mungkin tidak ada rumah sakit. Jadi sampai kalau perlu juga ke unit kesehatan sekolah. Dan ini saya kira langkah yang luar biasa. Saya sangat apresiasi Bapak Menteri Kesehatan yang mengikut sertakan puskesmas dan unit kesehatan sekolah. Nah, tentu dari aspek itu prevensi aksinya tentu kita bisa lihat dari edukasi, pelatihan dan seterusnya. Nah, kalau yang tentu dalam kemasan itu Badan POM mengeluarkan CPPOB-nya, tapi ini kan siap saji. Lanjut pada monitoring insiden keamanan, kami melihat sebetulnya betul kejadian cukup besar yang terjadi. Walaupun kita melihat pada bulan Agustus bulan Juli, akhir Juli, itu luar biasa sangat meningkat kasus ini. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa case-nya pada SPPG. Jadi saya kira penyelesaian masalahnya kalau SPPG kita selesaikan, insya Allah fase berikutnya tidak terjadi lagi kejadian yang kita tidak inginkan tadi. Slide berikutnya tentang sebaran dugaan agen penyebab seperti juga yang dari Kementerian Kesehatan sebutkan dari pemantauan kami bahwa at least terkonfirmasi yaitu 17-16% dari data kami yaitu mikrobiologi yaitu Staphylococcus, Bacillus, Salmonella serta dari kimia terkonfirmasi yaitu histamin. Sedangkan yang tidak terkonfirmasi yaitu 85% tapi kita menduga yaitu Staphylococcus, Bacillus, Escherichia coli, Clostridium dan kimia dugaan histamin. Tentu ini menjadi pembelajaran supaya mulai saat setelah kejadian ini tahap-tahap berikutnya kita tidak mencegah karena prinsip kami bukan pangan kalau tidak aman. Itu prinsip. Nah, akar penyebab keracunan pada slide berikutnya saya kira itu terbagi pada 3 yaitu kontaminasi silang baik dari bahan mentah lingkungan maupun penjamah. Nah, itu kalau kita sudah tahu masalahnya kan kita bisa selesaikan atau bisa mencegah. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bakteri karena ketidaksesuaian suhu. Ya, kita lihat ada beberapa kasus sudah lewat dari 4 jam, cara penyimpanan yang tidak tepat, cara penyajian yang tidak tepat, dan terakhir tentu pengendalian kegagalan kita dalam pengendalian. Nah, tentu untuk poin ini kita tidak ingin menyerah dan fase berikutnya kita harus cegah. Jangan terjadi kegagalan pengendalian. Oleh karena itu dalam konteks rekomendasi, Badan POM telah memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk yang bermasalah itu kami tanda tangan beberapa itu untuk ditutup dan saya kira suratnya ini dan sudah ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional. Tahap berikutnya yaitu langkah strategis, tentu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kita berharap program prioritas Presiden ini kita dukung secara maksimal, bukan hanya dalam waktu jangka pendek, tapi jangka panjang bahkan sepanjang mungkin yang bisa dilakukan oleh negeri kita, karena ini sangat penting. Oleh karena itu saya kira langkah-langkah yang seperti tercantum tadi telah kita jalankan dan tidak boleh dilakukan oleh Badan Gizi sendiri. Tentu kita pelaksanaan ini perlu kerjasama semua pihak yang terkait. Jadi berdasarkan alur, saya kira tentang keracunan pangan MBG ini telah dicantumkan tadi seperti juga yang dicantumkan oleh Bapak Menteri Kesehatan saya kira. Saya lanjut kepada tahap selanjutnya yaitu penutup bahwa pada prinsipnya dari awal program ini dicanangkan Badan POM telah berkomitmen yaitu program makan bergizi gratis harus menjadi prioritas keamanan dan mutu pangan. Karena kalau tidak aman itu sangat berdampak dahsyat bagi masyarakat kita. Yang kedua, pengendalian risiko dilaksanakan harus melalui sampling dan pengujian untuk terdeteksi dini. Karena pelaksanaan dini, pencegahan itu jauh lebih penting dibanding pada saat kuratifnya atau kalau sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan. Nah, keberhasilan keamanan pangan MBG ini didukung oleh pelatihan karena sumber daya manusia itu penting dan saya kira ini setelah berjalan on progress dan akhirnya Badan POM seperti komitmen kami dari awal mendukung program prioritas nasional MBG ini untuk membangun generasi cerdas sehat menuju Indonesia emas. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.